Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan satu lagi kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu di masjid yang tercinta ini, Masjid Al-Istiqomah. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang setia. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, izinkan saya pada malam hari ini bertindak sebagai moderator untuk pertama-tama memperkenalkan kegiatan kita pada malam hari ini. Kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan bedah buku pertama yang kita laksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa seperti ini, kegiatan-kegiatan kajian ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan kita dan insya Allah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kedua pembicara yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Engineering Insinyur Haji Muhammad Agung STMT, yang pada malam hari ini beliau akan bertindak sebagai pengantar narasumber pendamping, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Syekh Kiai Haji Imran Abdillah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Yang pertama, Bapak Dr. Engineering Insinyur Haji Muhammad Agung STMT. Beliau adalah salah seorang warga dan jamaah Masjid Al-Istiqomah yang bermukim di Perumahan Cipaten ini. Beliau adalah seorang akademisi. Sehari-hari beliau bertugas di Universitas Negeri Makassar, dan beliau adalah mantan aktivis HMI pada masa mudanya. Sekarang masih muda juga, tapi dulu sekali beliau adalah mantan aktivis HMI. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan Bapak Kiai Haji Muhammad Imran Abdillah. Kalau saya melihat dari BIM-nya, sepertinya beliau orang Bugis Makassar, tetapi lahirnya di Manggarai, di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur, maaf. Beliau lahir di Manggarai tanggal 31 Juli 1970-an. Tidak usah saya sebut 70 berapa supaya kelihatan masih muda. Beliau menempuh pendidikan Madrasah Sanawiyah di ND, kemudian Madrasah Aliyah di ND, kemudian lanjut ke Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar, dan kemudian juga pada Bimbingan dan Penyuluhan Islam STAI Al-Furqan Makassar. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan, karena beliau memimpin begitu banyak jamaah majelis zikir, ya Pak Ustaz. Ya. Oke, baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Agung untuk memberikan sedikit pengantar sebagai narasumber pendamping pada malam hari ini. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bil imani wal islam wa ja'alna min ummati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan ya kebahagiaan sebagai pengurus masjid ya, di mana hari ini kita melakukan acara bedah buku ya, dan insya Allah program ini nanti kita akan sering adakan sebagai suatu upaya literasi utamanya agama, teknologi, etika, sosial dan seterusnya. Sebenarnya saya di sini juga cukup grogi ya, karena ada senior saya di sini, Prof. Aris Nandar. Beliau adalah ketua HISMI ya, Sulawesi Selatan. Tapi ya ini adalah dalam rangka kita sebagai pengurus masjid ya, diharapkan bisa tumbuh dan berkembang. Kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama mau mengembangkan untuk hal-hal yang baik. Jadi tidak mengapa. Dan saya bisa memahami kenapa Mas Irfan sebagai ketua masjid ya memilih saya sebagai pendamping. Ini adalah ya, tujuannya adalah di mana kami ini adalah masyarakat umum ya, masyarakat akademisi yang berpikir agama secara ilmiah ya, yang berpikir secara logik, yang paling banyak ya, mewakili masyarakat umumnya ya. Sehingga tipikal nantinya kami akan mengantar Pak Kiai ini itu adalah tipikal masyarakat akademik dan masyarakat umum ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, bahwa saat sekarang ini ya, informasi sangat banyak. Namun informasi sangat banyak itu tidak membuat kita menjadi lebih paham terhadap banyak permasalahan. Informasi itu kita banyak diserang dengan informasi-informasi yang pendek ya, yang menyebar di sosial media seperti WhatsApp, TikTok, YouTube dan seterusnya, dalam bentuk audio, dalam bentuk video. Nah, sebuah kesyukuran besar pada malam hari ini, di mana tradisi Islam yang sangat kaya dengan kitab-kitab, ya, kitab-kitab kajian yang luar biasa dalamnya, luar biasa banyaknya yang berseri-seri, itu seakan tercerabut di dalam masyarakat Islam, sehingga kita saat sekarang ini menjadi masyarakat yang terbelakang baik secara teknologi, etika dan seterusnya ya. Jadi kajian buku ini sesuatu hal yang sangat penting untuk menghormati tradisi ilmu, khususnya dalam peradaban Islam. Bagaimana kita memahami, mencermati, mempelajari secara utuh konsep Islam yang benar. Karena banyak kita saat sekarang ini mendapatkan informasi-informasi yang sangat parsial ya, yang sangat bias, yang membuat kita saling berselisih ya, bahkan ada yang mengangkat senjata karena informasi-informasi yang bias tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sudah membaca buku ini ya, ini bukunya ya, buku Syekh Imran Abdillah, Rahasia Salat Meniti Jalan Niat, Takbir dan Kesadaran Menuju Kehadiran Ilahi, sebuah rekonstruksi tematik atas Asrar al-Salah Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah saya membaca buku ini 2 hari 2 malam ya, saya merasa sangat beruntung bisa membaca
buku ini, dan saya ingin membagi keberuntungan itu kepada semua jamaah Al-Istiqamah yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena yang menulis buku ini hadir langsung di tempat ini, ya, dan akan membagikan ilmu yang ibaratnya permata mutu manikam yang sangat berharga buat kita. Kenapa saya katakan sangat berharga? Karena tema yang diusung buku ini adalah rahasia salat, ya. Rahasia salat, di mana kita ketahui sendiri bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Yang pertama dihisab itu adalah amalan ibadah kita adalah salat, ya. Kemudian juga salat juga selalu disampaikan baik dalam dunia akademisi maupun tasawuf maupun masyarakat umum lainnya, bahwa salat itu, ya, membuat kita terhindar dari perbuatan dosa dan mungkar. Namun apa yang kita lihat saat sekarang ini, umat Islam banyak yang salat tapi korupsi juga iya, ya, mencuri juga iya, ya, tidak disiplin, ya, tidak bersih sebagaimana yang diajarkan oleh salat. Dan setelah membaca buku ini nanti akan terjawab, ya, terjawab kenapa hal itu salah yang kita lakukan. Sekarang saya berumur 54 tahun, yang puluhan tahun kita lakukan, tapi rasa-rasanya itu belum menghadirkan Allah pada saat kita salat. Rasa-rasanya salat ini belum membuat perilaku kita menjadi baik. Rasa-rasanya salat ini belum menjadi pola pikir dalam bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim dan mukmin. Dan yang paling penting, ya, yang berbeda dengan banyak buku yang beredar di masyarakat, bahwa buku ini adalah sebuah percikan, ya, dari seorang syekh yang kampung halamannya ada di sini, Bugis, Syekh Yusuf Al-Makassari, ya. Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah sebuah tokoh yang besar. Barangkali kita hanya mengenalnya dalam sejarah dan juga hanya mengenalnya dalam sebagai pahlawan nasional. Namun Syekh Yusuf Al-Makassari ini ternyata dia mempunyai banyak tulisan. Setidaknya di dalam jurnal-jurnal ilmiah menyatakan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini memiliki 22 sampai 29 manuskrip, ya, manuskrip tentang masalah-masalah Islam, masalah-masalah tasawuf, masalah-masalah tarekat, masalah-masalah adab, yang boleh saya katakan sangat sayang karena kita di sini lebih banyak mengenal masalah salat ataupun masalah agama Islam yang lainnya itu dari tokoh-tokoh besar yang bukan dari tokoh Nusantara. Seperti misalnya kita mengenal Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, atau kita mengenal Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam atau kitab Futuhat Al-Makkiyah. Itu kita kaji di pesantren-pesantren, kita kaji dalam kuliah, dalam keorganisasian. Namun yang di depan mata kita, Syekh Yusuf Al-Makassari yang selalu kita lewati. Saya tiap hari melewati karena saya pergi ke kampus UNM Parangtambu. Saya selalu melewati salah satu makamnya karena konon beliau memiliki 3 makam. Itu di Jalan Syekh Yusuf. Beliau yang dikuburkan di sana. Kita hanya tahu bahwa dia tokoh tarekat, kita hanya tahu dia adalah pahlawan nasional, tapi tidak tahu sama sekali kitab atau isi yang pokok-pokok pikirannya yang dia tuliskan. Ini adalah sebuah, ya, rasa yang sangat sedih, ya, menimpa kita. Dan alhamdulillah Syekh Imran Abdillah ini dalam bukunya Rahasia Salat ini mencoba membuat sebuah rekonstruksi tematik dari salah satu karya dari Syekh Yusuf Al-Makassari, Asraf Al-Salah. Tapi ini bukan terjemahan full, tapi ini merupakan rekonstruksi yang digabungkan banyak hal. Jadi bukan terjemahan hanya terjemahan saja, tapi bukan, itu dikembangkan lebih jauh. Nah, untuk itu, ya, saya akan mempersilahkan Syekh Imran Abdillah untuk mengupas secara tuntas, ya, rahasia salat ini. Nanti kita juga akan berdialog dan adakan tanya jawab. Saya persilakan dengan
Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Muhammad Agung. Berikutnya mari kita menyimak pemaparan dari penulis buku Bapak Syekh Muhammad Imran Abdillah yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada beliau kami persilakan. Nasallallahu ilahi anta maksudi ridhaka wa tabi'atini muhabbatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Dr. Engineering Insinyur Haji Muhammad Agung STMT. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Haji Ahmad Firdaus SSMED. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh pengurus, tentu beserta para jamaah Masjid Al-Istiqomah Citra dan Selebes ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, saya diberi kesempatan mungkin 20 menit untuk memperkenalkan tulisan ini. Saya mohon maaf kepada kaum akademisi karena saya akan lebih ke arah tasawuf. Mohon maaf Prof. Pak Dokter, saya sudah mendengarkan dengan sangat bagus dari Pak Dokter. Memang itulah yang ada di dalam lubuk hati dan pemikiran saya seperti itu. Sehingga yang menjadi latar belakang kenapa buku ini saya tulis itu sudah disampaikan secara jelas. Dengan keprihatinan seperti tadi. Kita sudah ada yang sholat 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun sholat, ada yang sudah 40 tahun sholat, bahkan ada yang sudah 50 tahun sholat sejak usia akil balik. Namun pertanyaannya, apakah sekian puluh tahun rutinitas kita itu 5 kali sehari semalam hanya sekadar rutinitas belaka, tanpa membawa efek kepada perilaku atau aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Kita rajin sholat tapi masih korupsi dan sebagainya. Kita rajin sholat masih mencaci maki. Kita rajin sholat masih bertengkar suami istri. Kita rajin sholat tetapi masih tidak bermanfaat terhadap sesama dan lain sebagainya. Itulah yang melatar belakangi kenapa buku ini saya tulis. Hadirin, sebelum sampai jauh saya ingin membingkai pembicaraan ini supaya lebih terarah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sebagian-sebagian. Tidak boleh ada yang kita terima lalu ada yang kita tolak. Harus kafah. Nah,
Dan ayat ini oleh para ulama kita memberikan dengan berbagai penafsiran. Salah satu di antaranya apa yang diambil dari hadis yang masyhur kita dengar, yaitu hadis Jibril. Ada ulama yang menafsirkan ayat ini dengan peristiwa ketika baginda Rasulullah bermajelis dengan para sahabat, duduk-duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril, merapatkan kedua lututnya dengan kedua lutut baginda Rasulullah, meletakkan dua telapak tangannya di paha baginda Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, sampaikan kepada saya apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab dengan 5 rukun Islam. Lalu ditanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Apa itu iman? Lalu baginda Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. Lalu ditanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah menjawab dengan 2 rukun ihsan. Yang pertama, ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang kedua, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ini yang jarang dibahas oleh ustaz. Hadirin sekalian, jadi 5 rukun Islam plus 6 rukun iman plus 2 rukun ihsan sama dengan 13 rukun Islam, iman, dan ihsan. Ke-13 rukun atau poin inilah yang mesti terejawantahkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Tidak boleh hilang salah satunya, mesti secara kafah. Hilang satu tidak kafah. Nah, 13 poin inilah terintisarikan di dalam pelaksanaan rukun sholat, menjadi 13 rukun sholat. Jadi 13 rukun sholat ini nanti ada di dalam pelaksanaan sholat, dan 13 rukun ini juga mesti ada di dalam aktivitas kehidupan. Kita mesti berislam, kita mesti beriman, kita mesti berihsan. Itu hukumnya wajib. Inilah trilogi dasar keberagaman Islam kita. Landasan utama, landasan Islam, landasan iman, dan landasan ihsan. Landasan Islam aspek syariat, landasan iman aspek akidah, landasan ihsan aspek akhlak. Artinya turunan hukumnya kita wajib bersyariat, wajib berakidah, wajib berakhlak. Karena wajib berislam, wajib beriman, wajib berihsan. Landasan Islam yang aspek syariat ini pendekatannya dengan ilmu fikih. Landasan iman yang aspek akidah ini pendekatannya dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Landasan ihsan yang aspek akhlak ini pendekatannya dengan ilmu tasawuf. Artinya mesti berfikih, mesti berusuluddin, bertauhid, mesti bertasawuf. Kalau mau kafah, landasan Islam yang aspek syariat pendekatan dengan ilmu fikih, maka praktek pelaksanaannya dengan bermazhab. Maka mesti bermazhab. Tidak bisa kafah kalau kita tidak bermazhab. Tentu yang kita tahu dalam Islam ada
kurang lebih 13 mazhab. Ada 9 yang besar, 4 yang masyhur. Mesti apakah mazhab Maliki, apakah Hanafi, apakah Syafi'i atau Hambali, mesti bermazhab. Maka di dalam buku ini saya menulisnya di dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau di sisi syariatnya kupasan buku ini. Lalu landasan iman, aspek akidah pendekatan dengan ilmu usuluddin, praktek pelaksanaannya ya mesti berfirqah. Tidak bisa tidak. Dalam Islam kita tahu 73 firqah, tapi hanya ada satu firqah yang selamat, yaitu firqah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wajib berahlus sunnah wal jamaah, mesti berahlus sunnah wal jamaah kalau mau selamat. Lalu landasan ihsan, aspek akhlak, pendekatan dengan ilmu tasawuf, prakteknya dengan berthariqah. Kita tahu tarekat banyak, ribuan sampai 3.000 lebih tarekat. Di Indonesia ini yang sudah terverifikasi minimal 45 tarekat al-mu'tabarah. Sekarang ada 8 yang sementara diverifikasi apakah mu'tabar atau tidak. Menyangkut sanadnya, menyangkut ajarannya, mesti bertarekat. Apakah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Saziliyah, Sattariyah, Ba'lawiyah, Dasukiyah, Jistiyah, Ghazaliyah, Ibrahimiyah, Khalwatiyah, Sammaniyah. Nah, kebetulan buku ini merujuk kepada Asrar As-Salah, naskah 10 ayat ya di Perpusnas. Lebih kepada tarekat Khalwatiyah, karena nisbah tarekat Khalwatiyah kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya buku ini lebih kepada mazhab Imam Syafi'i, firqah Sunnah wal Jamaah, dan ajaran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa yang ingin saya sampaikan? Kita mesti bermazhab. Yang kedua, kita mesti berahlus sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, kita mesti berthariqah al-mu'tabarah. Hilang salah satu tidak kafah. Ya, sebab setelah saya sekian lama mencari informasi, mengumpulkan data, ternyata tidak ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada tarekatnya di dunia ini, di kolong langit ini. Tidak ada, Pak. Coba kita cari satu saja nama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak berthariqah. Hatta itu misalnya siapa ini? Itu mesti bertarekat. Dan bahkan lebih jauh, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang tidak menempuh jalan tarekat. Tidak bisa diangkat rasul dan nabi kalau dia tidak bertarekat. Apa sih itu tarekat? Tarekat itu metode, jalan, cara mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun belum ada istilahnya pada zaman Rasul, tarekat itu, tapi pelaksanaannya sudah terlaksana. Salah satunya beliau bertaharus
Beliau berzikir di Gua Hira. Wahyu tidak langsung turun begitu Ibu, Bapak. Tidak. Harus bertarekah dulu beliau, baru bisa turun wahyu. Iqra. Berbulan-bulan Rasulullah bertarekah di Gua Hira, baru bisa turun ayat. Nah, artinya kita mesti bertarekah. Kita mesti bertarekah. Udkhulu fis silmi kaffah. Nah, di dalam buku ini 3 landasan ini insyaallah bisa bagi pembaca bisa nanti menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata ini buku ada muatan mazhab Syafi'inya, ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan lebih kepada tarekat Ahmadiyah Syekh Yusuf. Karena nisbat tarekat Ahmadiyah adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, itu Bapak sekalian, buku ini kalau saya ditanya apa rangkumannya, saya bisa dengan satu kalimat yang singkat ringkasannya, bahwa ternyata sholat tidak sekedar gerakan, sholat bukan sekedar bacaan, sholat bukan sekedar rutinitas harian. Tidak. Sholat adalah puncak kesadaran. Sholat adalah silah connection seorang hamba dengan Tuhan. Perjumpaan hamba dengan Tuhan adalah sholat. Tentu perjumpaan ini setiap umat berbeda-beda level tingkatannya. Ada orang perjumpaannya cuma sekali seumur hidupnya, ketika dia naik haji dan tidak pernah lagi sholat. Ada orang perjumpaan dengan Tuhannya cuma setahun sekali, Idul Adha atau dia pergi Idul Fitri. Ada orang berjumpa dengan Tuhannya setiap bulan, ada yang setiap pekan hanya pergi Jumatan. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhannya cuma 5 kali sehari semalam. Nah, ini yang sisi tadi landasan Islamnya mesti 5 kali sehari semalam. Tapi kalau landasan akhlak yang dilem berkat oleh landasan iman, maka tidak sekedar syariat. Perjumpaan itu mesti setiap detak jantung, setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, naik turun keluar masuk, mesti sholat. Mesti terjadi hubungan antara hamba dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, setiap saat. Nah, inilah nanti yang akan pertama dihisab oleh Allah. Awwalu yuhasabuhul abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in shalat salah sayru amali. Fa in fasada sayru amali. Yang paling pertama nanti dihitung, dihisab, diperiksa adalah sholat. Bukan sekedar rukun sholat. Sholatnya, kesadaran hatinya bersama Tuhan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan baring. Sebab apa? Aqimis sholat lidzikri. Sholat itu untuk apa sih? Untuk selalu connect dengan Sang Pencipta. Maka ada orang-orang kampung itu sembahyang tak betul, sembahyang makna nungan. Kalau dalam bahasa kerennya itu sholatun daimun, sholat yang berkekalan. Jadi sholat tidak sekedar rapi gerakan, fasih bacaan, merdu lagu. Itu penting, tetapi jauh lebih penting apa yang menjadi tumpuan pandangan mata kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memandang kalbu hati kita. Apakah ketika kita angkat takbir, niat
terjadi kesadaran itu, atau hanya rutinitas kebiasaan karena sudah terbiasa di bawah alam sadar kita? Allahu Akbar. Apakah ketika kita berdiri, kita dalam kesadaran bahwa kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta? Nah, buku ini insya Allah bisa memberi inspirasi untuk kita mau belajar, karena memang dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk belajar. Surat Al-Baqarah, surat An-Nahl 43 dan Al-Anbiya ayat 7 bunyinya sama, tetapi dua makna yang berbeda. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bergurulah kamu, bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir ai ahli sholat, ai ahli kesadaran. Sebab zikir dan sholat ini tidak bisa pisah. Tidak ada sholat tanpa zikir, tanpa ingat Allah. Tidak ada seluruh amal ibadah. Sebab zikir adalah ruh dari setiap ketaatan kita kepada Allah. Tanpa zikir kosong. Maka tiga hal penting yang dikupas dalam buku ini dari rahasia salat adalah niat, takbir, dan kesadaran. Makanya judulnya adalah rahasia salat meniti jalan niat, takbir, dan kesadaran. Inilah tiga hal penting yang dikupas dalam buku ini dan mewakili semua apa yang saya ceritakan tadi dari tiga landasan. Sebab kitanya ada orang muslimat, ada mukmin-mukminat, ada muslim. Nah, ini beda-beda levelnya. Ada awam, ada khas, ada khasul khas. Itu ihsan. Ibu sekalian, mungkin sudah waktunya kita kembangkan lebih jauh di dalam tanya jawab, atau nanti Pak Dokter bisa elaborasi lebih jauh. Untuk sementara sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan singkat yang telah dibawakan oleh penulis buku. Mungkin sekedar gambaran kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa buku ini ada dua versi kayaknya, Pak Ustaz. Ada cetakan pertama dan sudah ada beberapa cetakan. Kemudian buku ini terdiri dari 346 halaman termasuk daftar pustaka, dan intinya dapat saya bacakan di sini. Yang pertama itu adalah di bab 1, sholat antara syariat dan hakikat. Kemudian di bab 2-nya niat dan takbir adalah pintu perjalanan. Kemudian di bab 3 itu adalah tingkatan kehadiran. Kemudian di bab 4 adalah rahasia gerakan sholat. Kemudian di bab 5 adalah rahasia sholat menurut Syekh Yusuf Al-Makassari. Mungkin ini sekedar gambaran kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang ingin mengkaji lebih jauh perihal buku ini. Untuk itu saya persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dili Masula. Saya domisili bukan di Citraland, tadi di Permainan di Tondok Permai. Kebetulan saya alhamdulillah sudah bertarekah sama dengan pemateri, yakni tarekah Halwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Mungkin ada pertanyaan saya. Ada hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin.
kita kembali ingat peristiwa Isra Mi'raj bahwa ketika Rasulullah SAW menerima sholat 5 waktu, beliau hanya sendiri. Malaikat pun tidak mendampingi beliau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima sholat. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita melaksanakan sholat saat ini sebagai seorang hamba yang penuh dosa dan penuh salah, sebenarnya siapa yang melakukan sholat ini? Benarkah diri kita mampu untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kita sadar bahwa diri kita ini penuh dosa, penuh salah. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Bahwa ketika seorang hamba memukul seseorang atau melakukan aktivitas, pada dasarnya itu adalah bukan hamba itu sendiri, melainkan ada campur tangan Allah Azza wa Jalla. Kembali pertanyaan saya, sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat, siapa sebenarnya kita ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Ketika seperti tadi yang dibawakan oleh Pak Dokter, kita mungkin sudah sholat selama ini sudah bertahun-tahun, tapi apa efek dari sholat kita selama ini? Mungkin ini hanya pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu. Mungkin karena ini pertanyaannya juga agak berat-berat ini, mungkin langsung saja dijawab dulu. Silakan. Baik Ibu, ini pertanyaannya luar biasa. Kita kayaknya sudah gas. Jadi tadi saya sudah sampaikan, sholat itu puncak kesadaran, koneksi kita. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholat silatan bainal abdi wa rabbi. Inti pertanyaannya tadi, ini mesti hati-hati saya bicaranya, karena jangan sampai saya siapa yang sholat ya. Nanti Ibu bisa buka Al-Quran, bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatihi. Kalau tekstual Bu ya, dialah Allah yang sholat pada kamu. Nah ini saya harus hati-hati nih. Huwallazi yusalli 'alaikum. Kenapa? Karena kita sudah diikat oleh sumpah kita. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa sholat. Kita tidak punya daya. Bahkan saya pernah mendengar tafsir dari Prof. Quraisyah. Ketika itu beliau menafsirkan ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kamu tidak akan mampu mengagungkan Allah bagaimanapun caranya. Pengagunganmu kepada yang maha tiada terhingga hanya sejujurnya tidak akan sampai. Belum menambahkan, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memuji Allah bagaimanapun caranya dia memuji, tidak akan sampai kepada yang maha tiada terhingga. Lalu tidak ada seorang hamba pun yang mampu menyembah Allah bagaimanapun caranya ia menyembah. Allah terlalu maha untuk bisa disembah. Tetapi kita wajib menyembah karena perintahnya. Tetapi kita wajib mengagungkannya karena perintahnya. Tetapi kita wajib memujinya karena perintahnya. Nah,
Ini ada kaitannya nanti dengan rahmatan lil alamin. Jadi ada Rabbul Alamin, ada rahmatan lil alamin. Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk bisa nyampai pengagungan, untuk bisa nyampai puja-puji, untuk bisa nyampai penyembahan, mesti ada konektor, ada wasilah. Maka wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Carilah oleh kamu penghubungnya untuk bisa sampai. Kalau tidak melalui penghubung, tidak akan pernah ada yang bisa sampai. Jadi siapa yang sholat? Nah, ini pentingnya tadi, makanya saya sudah frame tadi itu. Ada aspek syariat, ada aspek akidah, ada aspek akhlak. Maka ketiga-tiganya ini kita mesti geluti, kita belajar, kita amalkan supaya terjawab yang menjadi pertanyaan ibu. Tidak akan pernah kita dapatkan jawaban kalau sekedar aspek syariat di bangku sekolah SD, SMP, SMA sampai profesor, tidak akan pernah dapat. Mesti juga fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, ketemu lutut dengan seorang pembimbing. Karena dia aspek akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada sesama manusia, kepada makhluk, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, bahkan akhlak kepada diri sendiri. Itu dikupas di sana. Di landasan ihsan akan sampai jawabannya kepada pertanyaan itu. Kalau saya mengatakan Allah yang salah, yang sholat, oh salah secara syariat. Kalau saya mengatakan bukan Allah yang salah, yang sholat, salah secara hakikat. Maka mesti ketemu ini. As-syari'atu bila hakikatin atilah. Sebaliknya, wal hakikatu bila syari'atin batilah. Orang yang hanya bersyariat, tidak mau berhakikat, tidak mau bertarekat, tidak mau bertasawuf, tidak mau cari guru di luar pendidikan formal, maka atilah, hampa, hanya rutinitas harian 5 kali, hanya rutinitas tahunan. Maka mesti sebaliknya wal hakikatu bila syariat batilah. Siapa yang hanya berhakiki belajar tasawuf lalu tidak juga menegakkan syariat, itu batal. Jadi dua-duanya tidak ada gunanya. Maka mesti, itulah nanti bisa dibaca di buku ini, ada penjelasannya. Pertanyaan itu, alhamdulillah ada. Pak dokter sudah baca di 2 hari malam, ada jawabannya di buku ini. Ya silakan miliki nanti. Saya bukan promosi ya, Ibu. Kalau mau jawabannya, mungkin sebentar lagi. Ya Pak. Mungkin bisa sedikit digambarkan Pak Ustaz. Kira-kira di bab berapa tadi jawaban Pak Ustaz itu? Itu di bab 2. Bab 2 ya? Ya. Oke. Mungkin lebih jelasnya silakan Ibu mendapatkan dulunya. Sangat detail dan sangat jelas saya lihat penjelasannya di sini. Silakan Pak. Ya, jadi saya mau tambahkan sedikit sebelum dilempar lagi. Ya, jadi salah satu keunggulan ya dari buku Rahasia Salaf ini, dan khususnya tarekat yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, ketika saya membaca ya, dan membandingkan berbagai macam tarekat-tarekat lainnya, buku ini memiliki istilah-istilah yang sangat sederhana ya, dibandingkan dengan buku tarekat-tarekat lainnya. Ya, jadi ada istilah misalnya musyahadah, muraqabah, fana, baka, itu dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya menduga bahwa karena Syekh Yusuf Al-Makassari ini adalah
orang Nusantara yang betul-betul memahami ya orang Indonesia dan khususnya Bugis Makassar ya, sehingga dia membahasakan tarekat ini secara sangat sederhana dan mudah dipahami ya. Jadi saya mengendorse untuk membaca buku ini karena memiliki peristilahan yang sederhana dan juga memberikan contoh-contoh untuk bisa, karena tarekat itu adalah bukan teoritis ya, tapi dia juga menyangkut masalah implementasi, masalah rasa ya, tidak bisa dalam bentuk teoritis, sehingga walaupun ya banyak tarekat, tapi kelebihan daripada Syekh Yusuf Al-Makassari ini itu adalah bagaimana dia mengajarkan ya, manuskrip-manuskripnya itu mengajarkan dengan lebih sederhana, namun tetap dikunci di dalam buku ini dikatakan bahwa untuk menempuh suatu jalan tarekat apapun itu harus ada gurunya ya. Jadi seperti itu, seperti berkata bahannya Pak Firdaus. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak. Kita ke Bang Damai dulu, kemudian ke Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua, buku ini bagus sekali, tapi saya belum pernah baca. Tetapi supaya bisa seru malam ini, kalau boleh saya berbicara pengalaman saya sebagai metode bagaimana saya menjalani agama ini, keislaman dalam hal ini sholat. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan nanti Pak Syekh bahwa sungguh benar-benar kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Saya pada waktu remaja, jadi kehidupan itu tinggal menurut itu mulai dari mani, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Itu Allah sudah mengatakan sungguh. Jadi saya mengatakan bahwa saya menjalankan sholat pada waktu saya remaja. Saya hanya dasar mendengar saja dari imam masjid, sehingga saya punya surah setelah Fatihah itu kul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun, itu aja waktu saya remaja. Jadi saya melaksanakan sholat pada waktu remaja itu hanya mendengarkan dari imam, sehingga itu ayat saya, surah saya kalau saya Al-Fatihah. Terus saya hanya hadis waktu itu remaja, hadisnya asal sholat itu sudah membaca Fatihah sudah sah. Nah, terus ada lagi yang membesarkan hati saya waktu remaja, asal kau sholat, gua asal baca semua bacaan sholat itu, asal sudah paham artinya, kalau enggak itu sah. Paham saya remaja, sehingga waktu itu saya hanya sholat supaya dilihat orang kalau saya sholat waktu remaja. Tapi saya ada lagi ayat yang mengatakan bahwa Al-Ahqaf 15 Pak Syekh, bahwa apabila sudah sampai 40 tahun kamu tidak, artinya itu paham saya, kalau kau tidak berubah maka kau akan hancur.
Tapi pada waktu 40 tahun itu, disitulah Nabi dilantik, disitulah Presiden Amerika John F. Kennedy umur 42 dilantik, Soeharto juga dilantik 45 tahun, dan saya dilantik 41 tahun. Pada waktu itulah saya mulai mengatakan, ada orang lama mengatakan bahwa kalau mau berdoa saja apa yang kau tahu. Saya berdoa, ya Allah, naikkan pangkatku, itu saja. Tapi ada lagi orang yang mengatakan ulama, doa itu sebetulnya bimbingan Allah. Sehingga saya mau berusaha, bagaimana coba saya mengetahui apa yang saya minta sama Allah. Saya harus tahu doa-doa itu. Saya berusaha pada waktu 40 tahun itu saya. Jadi alhamdulillah pada waktu itu sholat itu mulai dari takbir sampai surahnya itu yang saya baca, yang saya pahami. Bukan tahu artinya detail, tapi saya paham. Sehingga saya pada waktu sholat itu seolah-olah saya paham saya mau bicara dengan siapa. Jadi saya punya metode sendiri. Pada waktu umur 40 tahun saya dilantik, karena saya adalah seorang birokrat pemerintahan, pensiun saya sudah pensiun pemerintahan. Kalau mau menghadap pimpinan, kita harus paham apa yang kita mau berhadapkan. Sehingga saya mengambil metode itu. Kalau mau menghadap Allah, apa yang kau mau dialogkan dengan Allah, sehingga saya harus tahu. Pada waktu saya menghadap Allah, saya bilang, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, sampai ya Allah, lindungi saya dari setan yang selalu masuk di dada orang. Pada waktu saya sudah siap menghadap Allah itu. Kemudian saya niat, saya sudah paham apa yang saya niatkan. Ya Allah, saya mau sholat maghrib, saya sudah begitu. Terus saya membaca takbir Allah Akbar. Saya paham Allah Akbar. Saya sudah merasa Allah. Begitu saya juga kita. Saya ya Allah Allah Akbar kabir. Terus saya harapkan begitu saya dengan Allah. Terus saya bilang, inna salati wa nusuki. Saya ya Allah, salatku, ibadahku, mati dan hidupku untuk kamu. Begitu saya berdialog begitu terus. Jadi begitu juga kalau saya tahiyat, seolah-olah saya juga di situ ada dua, Allah, Muhammad, dan saya tiga orang saya membacakan salawat untuk Nabi, seolah-olah saya lihat Nabi. Jadi saya sudah bertiga sekarang. Jadi saya kalau begitu, karena apa yang kita harapkan itu kita harus pahami. Kalau saya salah sekali seperti itu, tolong saya dibantu bagaimana cara supaya saya baik. Itulah yang saya tahu. Dan setiap pembaca begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pengantarnya yang menarik tadi dari Pak Dokter. Artinya rutin melaksanakan salat, berarti perbuatan mungkar jalan terus, itu kan benar. Tapi secara Pak Kiai sudah jawab bahwa intinya kesadaran tertinggi ya. Artinya salat yang kita lakukan ini kenapa bisa bercampur baur, itu karena belum sampai pada kesadaran tertinggi. Artinya salat itu kalau saya dengar penjelasannya Pak Kiai tadi tidak membuat kita sadar. Pertanyaan saya Pak Kiai, ini bagaimana caranya kita sampai pada kesadaran tertinggi? Kemungkinan begitu ya, karena kita tetap salat seperti pengantarnya tadi, tapi kan korupsi jalan terus apa sebagainya. Artinya salat itu tidak membuat kita sadar. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana salat itu kita membuat sadar? Yang kedua, salat ini kan selama ini kita rutin pahami sebagai doa gitu ya.
Pertanyaannya yang disampaikan Pak Kiai tadi juga kuncinya tuh connect artinya ada mediasi ya, ada perantara. Apa disebutkan tadi salawat kepada Nabi. Pertanyaan saya Pak Kiai, salawat ini apakah kita mendoakan Nabi sudah cukup? Kalau kita mendoakan Nabi kita kan apa kapasitas kita ya? Kapasitas kita dibanding yang mau didoakan. Ataukah ada pengertian lain daripada salawat misalnya? Ataukah sudah cukup kan selama ini yang kita banyak pahami salawat itu yang mendoakan Nabi. Jadi kita yang energinya sangat rendah kemudian mendoakan yang lebih tidak terbatas, energi yang sangat kuat. Ya. Ini mungkin perlu penjelasan. Apakah pengertian itu sudah cukup? Salawat itu cukup mendoakan atau ada pengertian lain daripada salawat sehingga kita paham betul? Baik Pak, mungkin cukup lagi. Terakhir kan? Oh, jadi 3. Oke. Kaitannya dengan mursyid tadi ya. Jadi perlu. Tapi di ayat apa itu ada ayatnya Pak. Allah itu memberikan wahyu kepada lebah. Jadi kepada lebah saja dia berikan petunjuk. Apalagi kepada kita misalnya kan. Ini yang mungkin perlu penjelasan juga. Jadi tanpa apa? Kalau apakah bisa kita menafsirkan bahwa petunjuk Allah itu langsung kepada individu masing-masing? Karena kepada lebah saja dia memberikan petunjuk, apalagi kepada kita. Baik. Nah, saya pikir terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin langsung ke Baik, saya dari yang terakhir dulu supaya buang kata mampu. Kebetulan apa yang Bapak tanyakan nanti insya Allah sudah ada di bab 1 ya, tentang yang terakhir tadi sholawat. Kita mesti paham ya, saya pernah bersitegang dengan seorang editor tentang buku ini. Di sini saya tulis sholawat ya, artinya berlandaskan ejaan bahasa Arab SHALAT sholawat ya. Lalu editor merubahnya sesuai dengan EYD yang sekarang selawat. Maka itu yang baku secara ejaan bahasa Indonesia. Saya bilang jangan dirubah. Kenapa? Karena beda makna intinya. Sebab sholawat ini, kalau selawat itu terkhusus pada baginda Rasulullah. Tapi kalau sholawat dia merupakan gabungan, bukan hanya Rasul tapi betul kata pun. Di situ ada keterlibatan Allah, Muhammad dan Adam. Itu nanti pembahasannya. Ya mudah-mudahan kalau nanti baca bisa dipetik ya, sebab kita perlu pahami sholawat itu kan ada 8 kategori sehingga ada doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Yang kedua wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahyin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallallahu terus sampai 8 nanti termasuklah wa tabi'in wa sahabat wa tabi'in termasuklah para mursyid tadi, dia masuk dalam lingkup salawat itu sebagai konektor hubungan hamba dengan Tuhan. Jadi kalau makna salawat yang dimaksud, apakah kita mendoakan Rasul? Makna yang mana kita mau pakai? Tapi secara adab dalam kajian landasan ihsan akhlak kita kepada Rasul, tidak mungkin kita mendoakan Rasul. Tetapi secara adab itu perintah. Kembali lagi ke lingkup aspek syariat. Apakah itu kita mendoakan Rasul? Bukan, itu mendoakan diri kita. Karena makna salawat tadi ada 8 bagian. Ada Muhammad awal, itu ta'yin awal. Ya, sebelum terjadi belum ada alam semesta.
Ada Muhammad akhir nanti di pada masa surga yang berkuasa di sana. Ada Muhammad di kulli waktu wahid. Itulah para ulama, para kiai, para guru, para mursyid yang melanjutkan risalah kenabian. Mereka juga Muhammad itu Pak, jangan keliru. Sesuai waktu zamannya beliau berkiprah. Fil mala'il a'la, termasuk para malaikat. Itu nanti ada pembahasan dalam kajian Muhammad juga, tidak bisa keluar dari Muhammad. Dan termasuk diri kita Muhammad. Sebab bab syariah Allah Rabbun wa Muhammadun abadun. Di sisi syar'i Allah itu Tuhan, Muhammad itu hamba. Dalam proses penyembahan ya hamba menyembah Tuhan. Wa fit tariqah Allahu ruh wa Muhammadun jasadun. Pasti tariqah Allah itu roh. Tapi hati-hati memahami, harus betul kata Pak Dokter. Hamba itu tubuh. Jadi dalam penyembahan tubuh menyembah roh. Tapi hati-hati memahaminya. Bahasa para sufi itu hati-hati memahami. Dan wafil hakikat Allahu zat wa Muhammadun sifat. Di dalam sisi hakikat Allah itu zat, Muhammad sifat, dan penyembah sifat menyembah zat. Wa fil ma'rifah la huwa illa huwa. Ini puncaknya. Pada titik ma'rifah dia Allah, dia Muhammad tidak boleh pisah. Yang menyembah dan yang disembah harus satu. Al-'abid wal ma'bud wahid. Karena menyembah Allah disebut hamba, karena disembah Allah disebut Tuhan. Nanti cari guru, jangan telan mentah-mentah di bahasa saya. Hati-hati. Jadi itu tentang Muhammad. Jadi tergantung konteksnya Pak. Kalau kita mendoakan Rasul, dan mungkinlah percikan penyampaian salam dan selawat kita itu kembali ke diri kita, bukan untuk baginda Rasul. Ya, beliau rahmat untuk semesta alam. Itu. Ada keterkaitan yang pertanyaan Ibu menyangkut pertanyaan kedua, keberapa tadi itu? Kedua apa ini tadi? Yang sudah tadi depan. Salawat sudah, yang sebelumnya. Miraj, ya puncak kesadaran. Nah, makanya berhubungan dengan pertanyaan Paul. Alhamdulillah di buku ini sudah ada terjawab di bab 2. Ya. Jadi ketika kita angkat takbir, minimal 4 hal yang mesti terlaksana. Saya ulangi, mesti terlaksana 4 hal ketika kita takbiratul ihram. Yang pertama, mesti ihram. Haram segala sesuatu kecuali fokus kita kepada Allah. Allah Maha Agung, Maha Mulia, tidak boleh ada dicampuri. Haram makan, haram minum, haram berpikir yang lain-lain, haram gerak sembarangan ketika sholat kita. Maka harus ihram. Yang kedua, harus takbir ketika mulai angkat takbir sampai salam. Takbir itu apa sih? Harus terganti. Pertanyaan tadi, siapa yang sholat? Kalau hamba sholat tidak sampai Pak, maka harus takbir. Ya. Pindah frekuensi kalau istilah zaman sekarang. Nah, ini perlu guru. Sebab hamba itu kotor. Allah Maha Suci hanya mau terima yang suci. Tentu yang suci menghadap yang suci. Hamba ini Pak, dari kepala sampai kaki penuh dengan tai. Mohon maaf. Di kepala ada tai rambut namanya ketombe, tai mata, tai telinga, tai hidung, tai gigi, tai tetean, gudang tai, sampai 2 tai kuku. Masa Allah mau terima kita? Tapi harus, maka perlu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada perintahnya, cari guru. Kalau tidak bisa, tidak bisa nyambung kalau tidak berguru. Tidak bisa kita lakukan semua ini. Dan yang
berikutnya mesti mi'raj. Mesti mi'raj. Apa itu mi'raj? Naik kepada puncak kesadaran. Di mana? Sidratul Muntaha. Puncak kesadaran. Siapakah ini yang sholat? Apakah saya mengaku saya punya tubuh ini atau tubuh milik Allah yang sholat? Apakah kekuatan saya yang sholat? Apakah keinginan sholat saya yang sholat? Ada jawabannya di buku. Makanya di bab 1, di subbab 1 ada sholat itu bermula dari hidayah. Makanya ada kata rahmah, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatihi. Jadi dialah Allah yang memberi rahmat. Kalau di Departemen Agama menerjemahkan ayat ini. Kalau tekstualnya dialah Allah yang sholat. Tetapi kan tidak mungkin ya, masa Allah sholat? Maka di tafsir dialah Allah yang memberi rahmat. Karena kata sholat atau selawat, ya, Allah adalah rahmatnya. Artinya dengan rahmat Allah kita punya keinginan untuk sholat. Dengan rahmat Allah kita bisa tegak berdiri sholat. Dengan rahmat Allah kita bisa membaca, mengaji, ruku, sujud sampai salam. Kalau bukan rahmat Allah tidak bisa. Artinya kalau bukan Muhammad tidak bisa sholat. Sebab Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Jadi itu Pak. Mungkin ini sudah terjawab dari Tuan. Ya, perlu juga harusnya tadi Pak, bukunya kebetulan saya cetak terakhir ini 50 eksemplar. Sisa ada 6 saya lihat, 7. Ya, ada saya bawa, ada juga judul-judul lainnya, cuma salah satu judul. Tidak ada rahasia zikir juga saya bawa. Ada semua dari kitab Syekh Yusuf Al-Makassari. Insya Allah nanti teman-teman bisa bantu. Baik. Terima kasih. Semoga terjawab Pak. Ya, jadi saya tambah sedikit ya dari untuk uang ya. Jadi dari kajian buku ini uang ya, kenapa kita endorse ya? Kalau kita pergi ke toko buku Gramedia, ke toko buku Gunung Agung, ke toko buku Google, Amazon dan seterusnya, kita tidak akan dapatkan ini buku. Ya, jadi bukan juga karena kurang persiapan, tapi buku Syekh Yusuf Al-Makassari ini yang ada 22-29 manuskrip itu masih banyak dalam bentuk yang raw atau bentuk dasar. Inilah kenapa kami encourage di sini bahwa ada sebuah permata mutumanikam yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak mengasahnya, kita tidak menggunakannya. Ya, ini saya melihat penerbitnya adalah Diva. Bukan sebuah penerbit besar seperti kayak Gramedia, seperti kayak misalnya Mizan, sehingga buku ini kemungkinan besar kalau kita cari di Gramedia kita tidak akan dapatkan. Dan saya adalah seorang kutu buku, saya sudah berapa puluh tahun tidak pernah mendapati bukunya Syekh Yusuf Al-Makassari baik di toko offline maupun toko online. Nah, ini adalah satu encourage kami ya untuk kajian buku ini. Bagaimana supaya Syekh Yusuf Al-Makassari ini betul-betul dikaji, betul-betul di publishing dia punya ajarannya yang sangat luar biasa. Jangan hanya menjadi manuskrip. Ini pun juga buku Rahasia Salat ini hanya berapa chapter saja ya yang diendapkan di dalam buku ini, bukan keseluruhan dari karyanya Syekh Yusuf Al-Makassari ini. Dan bukunya Syekh Yusuf Al-Makassari ini semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Jadi ini sangat menggelitik, ya sangat menggelitik dan perlu memang kita umat Islam ya, mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini itu akan menggelorkan kita untuk menggali lebih dalam potensi-potensi tersebut. Ya, seperti itu barangkali gambarannya. Terima kasih. Saya persilakan ke Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Dr. Agung grogi karena ada senior di sini. Saya juga grogi, Prof. Kenapa? Saya salah seorang gurunya Pak Prof Ayu Sundana. Pak Kiai mengatakan perlu berguru. Saya sedang berguru Pak Kiai. Bicara tentang rahasia sholat, mungkin ada baiknya ada salah satu ayat surah Al-Ankabut, inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sana ada pakai alif lam ma'rifah. Kalau nakira mungkin bunyinya inna sholatan tanha bla 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 sampai ayat-ayat. Perbedaan artinya maknanya, kalau ma'rifah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah, belum tentu. Nah, seandainya Allah menggunakan nakira inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar, maknanya sesungguhnya sholat itu sudah pasti mencegah dari perbuatan munkar. Pertanyaan saya Pak Kiai, selama ini saya mendapatkan kata sholat dalam Al-Quran umumnya pakai ma'rifah. Apakah ma'rifah pakai alif lam atau dia mudafun ilaih kepada ma'rifah? Pertanyaan saya, apa Pak Kiai sudah biasa mendapat yang nakir? Saya belum pernah dapatkan Pak Kiai. Kemudian saya kalau sholat sering ada gangguan-gangguan, ya. Karena ma'amin ahadin illa wa la syaitan. Kalau Pak Kiai sebagai penulis buku rahasia sholat, apakah sudah tidak ada gangguan lagi Pak Kiai? Jadi 2 poin, nakira ma'rifah dan apakah sudah tidak ada gangguan? Terima kasih banyak Pak Kiai. Saya sangat tertarik mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang paling menarik karena memang Profesor. Baik, 2 pertanyaan. Tentu ada makna terdalam kenapa alif lam. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu mulai dari Bismillah, Allah itu alif lam ma'rifah, Ar-Rahman alif lam ma'rifah, Ar-Rahim alif lam ma'rifah, dan seterusnya sampai waladhdallin. Apa maknanya? Apa rahasianya? Artinya Allah menegaskan dalam Al-Quran, la tuqaddimu baina yadayin wa rasul. Apapun aktivitasmu dalam kehidupan, apalagi ibadah, harus duluan Allah daripada segala sesuatu. Artinya awaluddin ma'rifatullah. Harus ma'rifat dulu baru beramal. Itu maknanya. Sehingga tidak ada itu nakira. Ya. Maaf Pak Kiai, saya bukan bicara ma'rifat tasawuf. Saya bahasa ma'rifat atau bahasa Arab. Kebetulan Iya, ada kaitannya Prof. Mohon maaf Prof. Ada kaitannya, sangat terkait erat antara penulisan Al-Quran, baik isim nakirah atau isim ma'rifah, itu sangat terkait dengan hikmah-hikmah di dalamnya. Sebab begini, Rasulullah bersabda, inna lil Quran zahran wa batanan wa li kulli batanin batanan illa sab'atun. Itu satu Rasul. Setiap ayat-ayat Al-Quran, setiap kata-kata dalam Al-Quran, bahkan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran ada makna zahir, ada makna batinnya. Bahkan setiap makna batin ada makna batinnya lagi. Bahkan 7 kali lapis makna batin. Jadi tidak boleh kita mengatakan tidak ada kaitannya. Lalu pertanyaan yang menarik tadi, apakah saya sudah mendapatkan yang nakira? Bukan, sudah tidak ada ingatan lagi ketika salat. oh iya. Ini penting. Ini pertanyaan yang paling penting. Jangan sampai kita bicara kita sendiri belum mengalaminya, apalagi terus buku. Ini kepada ibu bapak saya mohon perhatian penuh soal ini. Saya membawanya dari suatu kisah pendek saja. Ada yang mengatakan kisah ini antara Imam Ghazali dengan saudaranya ketika salat berjamaah. Ya. Imam Ghazali jadi imam, saudaranya menjadi makmum. Salah kebalik, saudaranya jadi imam, Imam Ghazali jadi makmum di belakang. Ketika semua sudah angkat takbir, Imam Ghazali tidak angkat takbir, tapi langsung duduk. Tidak ikut salat, tapi duduk. Setelah selesai salam, ditanya sama imam saudaranya sendiri,
kenapa tidak ikut salat berjamaah? Apa jawabannya beliau? Saya tidak mau menyembah Allah, sholat, ya, berenang di lautan darah haid. Kaget imamnya beliau. Kenapa ngomong begitu? Tadi waktu angkat takbir, Pak Imam mengingat bahwa pulang dari sholat ini nanti saya mau susun kitab yang tentang darah haid wanita. Saya tidak mau menyembah darah. Lalu imamnya mengatakan, bagaimana penjelasannya? Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap segala sesuatu kotoran najis ada pensucinya, dan bersuci hati pikiran dari kenajisan adalah tauhid kepada Allah, kesadaran kepada Allah. Artinya tidak ada seorang hamba pun yang lepas dari ingatannya, itu omong kosong kecuali mati dalam salat. Pasti ingat Pak, termasuk saya, termasuk Rasul, termasuk para wali. Persoalannya memahaminya ini. Bagaimana sih khusyuk itu? Khusyuk itu sadar sesadar-sadarnya. Allahu ma'i fi salat. Allah bersamaku dalam salat. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu nasiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitun. Nah, jadi konteks kesadaran itulah ya, sebagai jawaban bahwa bukan berarti kita tidak ingat apa-apa. Bukan, tapi maksudnya ketika kita mengingat apa-apa, apakah dalam rangka mengingat Dia yang Maha. Suhudul wahda fil kathrah, memandang yang satu pada yang beraneka ragam, baik dalam pada mata pendedaran dirinya maupun yang muncul dalam pikiran. Nah, itu jawabannya Pak Dokter. Mohon maaf, ini sangat bagus pertanyaan ini supaya umat ini tercerahkan. Bukan berarti orang kalau salat tidak ingat apa-apa, oh itu omong kosong, itu orang mati. Gitu. Tapi pasti ada yang dimaksudkan itu. Gitu. Makanya perlu kita mencari pembimbing, menjelaskan secara detail maksud-maksud ucapan para sufi, apalagi ucapan baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik, terima kasih narasumber. Mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita untuk pertemuan pada malam hari ini, mungkin sebagai penutup saya persilakan sepatah kata dari Prof. Aris Anandar untuk memberikan sedikit pesan dan kesan untuk kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah yang mati Syekh yang hari ini memberi kita pencerahan, kemudian Pak Dr. Agung, Pak Firdaus selaku moderator, dan semua teman-teman. Pertama tentu apresiasi saya bahwa malam ini kita memberi warna baru dalam model kajian-kajian di Masjid Istiqlal, terutama karena ada unsur dialog dari pembicara dengan peserta. Yang kalau model Twitter sebenarnya ini bisa sampai ke awal. Ini menarik. Catatan saya pertama begini. Saya belum membaca juga dan sama sih karena penasarannya teman-teman bagaimana cara memiliki buku ini. Ya, apakah lewat hadiah atau lewat pembelian atau lewat gratisan, itu bisa dibuka semua opsi itu, karena tentu diskusi ini jadi beda begini.
kita biasanya baca buku dulu baru bertanya, jadi paham. Kadang-kadang dengan begitu tidak perlu ada pertanyaan, tapi ini beda. Kita dipancing dulu dengan informasi-informasi ini, terus kita mengembara ini, mencari apa kira-kira isinya ini buku, jadi bikin penasaran. Jadi seharusnya nanti di pintu mesin ini sudah ada dijual sekian atau digratiskan sekian atau dan seterusnya. Maunya begitu. Atau kalau tidak hari ini mungkin di kesempatan yang lain. Dan berharap ini bukan sesi satu kali saja. Nah mungkin setelah kita baca, ada yang beberapa baca, datang lagi kita diskusi lagi. Gimana ini Ustaz? Soal-soal seperti yang dibicarakan dalam buku ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seharusnya ini bukan disebut buku, tapi kitab. Ya, karena ada perbedaan. Buku itu anjuran, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau kita itu ada aspek wahyunya, ya, ada pedoman, ada tuntunan, dan sumber-sumbernya tentu dari Al-Quran dan Hadis yang wajib dilakukan. Sehingga andai boleh kita mengusulkan ke depan nanti diubah buku ini menjadi kitab rahasia sholat. Sehingga ini benar-benar bisa mengikat kita dari aspek spiritualitasnya. Oh, ini adalah dasar yang mungkin nanti bisa kita jadikan pedoman di dalam salat. Dan terus terang saja Pak Syekh, kita ini terus mengembara terus, mencari terus mana yang di jalan Tuhan yang terbaik untuk kita lalui. Tapi mencari juga tarekat jenis yang mana. Nah ini juga yang kita belum terlalu adakah itu akreditasi ya? Adakah itu tarekat itu diakreditasi sehingga kita tahu oh ini akreditasi A, kita ikut di situ saja. Ini yang beda. Masing-masing beliau tadi mengatakan banyak sudah ini. Terakhir tarekat Syahwadiyah. Maksudnya itu pilihan-pilihan. Nah, bagaimana kita ini dituntun, umat itu dituntun untuk memilih tarekat-tarekat mana yang sebaiknya kita, jalan Tuhan mana yang terbaik, metodologi salat yang mana yang cocok untuk mendekatkan diri pada jalan Allah. Terima kasih Pak Kiai. Malam ini sungguh sangat berarti bagi kita karena ini membuka pintu bahwa memahami salat, memahami Al-Quran dan seluruh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada metodologinya sendiri. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan forum-forum ini dan saya kira ini bukan yang terakhir. Insya Allah pada kesempatan berikut kita bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, tentu kita semua masih sangat ingin berdiskusi hingga seperti yang dikatakan Pak Haris. Kalau kita berdiskusi pada malam hari mungkin hingga tengah malam tidak selesai. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita sudah men-set waktu sampai dengan jam 9:30 dan alhamdulillah sekarang tepat jam 9.30 sehingga kami harus mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, mengingat kegiatan ini adalah pertama kali kita laksanakan di masjid ini. Bedah buku pertama yang kita laksanakan di masjid ini sampai pada detik terakhir. Persiapan kegiatan ini hanya 1 minggu. Menghubungi Pak Muhammad Gibran dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi kami mohon maaf, terima kasih atas masukannya Bang Darwin bahwa memang seharusnya dalam sebuah acara bedah buku harusnya setidaknya audiens itu sudah membaca bukunya dan terima kasih atas masukannya. Hanya karena keterbatasan kami, keterbatasan waktu dan keterbatasan persiapan sehingga kami tidak bisa membagikan bukunya. Untuk itu
Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.